Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan presentasikan mengenai managing absence, reducing turnover, and retaining staff. Yang pertama, managing absence atau ketidakhadiran, terdiri dari 4. Yang pertama, model kehadiran karyawan. Untuk memahami ketidakhadiran karyawan, penting untuk membedakan ketidakhadiran sukarela dan tidak sukarela. Misalnya, tidak masuk kerja untuk menyelesaikan pajak penghasilan akan dianggap sebagai ketidakhadiran secara sukarela, yaitu ketidakhadiran di bawah kendali karyawan. Sebaliknya, mengambil hari sakit karena keracunan makanan akan dianggap ketidakhadiran yang tidak disengaja, yaitu sebagian besar di luar kendali karyawan. Menurut model absensi, motivasi seorang pegawai untuk hadir dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya pekerjaan itu sendiri, praktek organisasi, budaya absensi, perbedaan generasi, manajemen, pasar tenaga kerja, dan karakteristik pribadi pegawai. Kedua, mengelola ketidakhadiran karyawan. Cara terbaik bagi manajer perawat untuk mengontrol ketidakhadiran adalah dengan mendorong motivasi staf mereka untuk hadir. Strategi manajemen ketidakhadiran lain yang mungkin dipertimbangkan oleh manajer perawat meliputi memperkaya pekerjaan perawat staf dengan meningkatkan tanggung jawab, variasi atau tantangannya, mengurangi stres kerja, menciptakan norma kehadiran yang sangat baik, meningkatkan peluang kemajuan, meningkatkan hubungan rekan kerja, mencoba memilih karyawan yang akan merasa puas dan berkomitmen pada pekerjaan mereka, menjadi panutan yang baik dengan jarang mengambil hari sakit, membahas kehadiran karyawan selama wawancara penilaian kerja, menghargai kehadiran yang baik dengan menaikkan gaji dan penghargaan lainnya, menegakkan kebijakan pengendalian ketidakhadiran. Ketiga, kebijakan ketidakhadiran. Sebagian besar organisasi perawat kesehatan memiliki kebijakan formal mengenai seberapa banyak ketidakhadiran diperbolehkan. Setelah batas ini tercapai, langkah-langkah disiplin ditentukan. Dalam mendisiplinkan karyawan, manajer harus mengikuti kebijakan disiplin dengan cermat. Efektivitas disiplin sebagai strategi untuk mengurangi ketidakhadiran dibatasi. 4. Memilih karyawan dan memantau ketidakhadiran. Strategi untuk menangani karyawan dengan ketidakhadiran yang berlebihan meliputi tetapkan ekspektasi dengan setiap karyawan baru, beri dia kebijakan kehadiran secara tertulis, dan klarifikasi pertanyaan apapun. Pantau kehadiran setiap individu dan dokumentasikan itu. Melakukan intervensi secara dini dan konsisten, melatih dan menangani pelanggaran kebijakan atau prosedur sebagaimana mestinya. Jika disiplin diperlukan, gunakan perilaku kunci untuk mendisiplinkan. Pastikan untuk memberikan penghargaan kepada staf yang memiliki kehadiran yang baik. Pastikan bahwa penghargaan organisasi diberikan dan berikan penghargaan pribadi Anda melalui umpan balik dalam penilaian kinerja. Jadilah panutan untuk kehadiran yang baik bagi diri Anda sendiri. Kedua, reducing turnover atau mengurangi omset, yang terdiri dari 3. Yang pertama, biaya perputaran keperawatan. Meningkatkan biaya dalam mempekerjakan perawat baru, misalnya perekrutan, seleksi, orientasi, pelatihan di tempat kerja, dan untuk sementara mengganti perawat yang berhenti atau dipecat, misalnya membayar perawat lain untuk bekerja lembur atau mengisi lowongan dengan pekerjaan sementara. Biayanya tentu cukup besar. Dengan demikian, pergantian perawat perlu dipahami dengan lebih baik dan dikendalikan dengan lebih efektif. Perputaran memiliki konsekuensi yang jauh melampaui biaya dolar langsung. Perputaran dapat memiliki sejumlah dampak di antara perawat lain yang bekerja dengan perawat yang meninggal. Mereka mungkin harus bekerja lebih lama atau lembur hanya untuk bekerja lebih keras untuk menutupi perawat yang meninggal. Ini dapat menyebabkan ketegangan fisik dan mental dan dapat mengakibatkan keberangkatan tambahan. Kedua, penyebab perputaran. Sebelum perputaran dapat dikelola, penyebabnya harus dipahami
Setelah mencoba untuk menentukan alasan turnover sukarela melalui dua sumber, yaitu supervisor karyawan yang keluar ditanyai mengapa karyawan tersebut pergi, dan wawancara keluar dengan karyawan bagian tersebut dilakukan oleh seseorang di Departemen Sumber Daya Manusia. Cara lain untuk mencoba menemukan penyebab pergantian perawat adalah dengan melakukan wawancara dengan mantan rekan kerja karyawan yang seringkali mengetahui mengapa seorang karyawan keluar. 3. Memahami perputaran sukarela. Seperti halnya kemudahan bergerak, persepsi tentang keinginan bergerak dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah peluang pergerakan di dalam organisasi. Jika ada posisi lain di dalam organisasi, semakin sedikit perputaran yang harus ada, yaitu perawat mungkin dapat meninggalkan posisinya saat ini melalui transfer lateral, promosi, atau penurunan pangkat. Misalnya, perawat yang mengalami masalah dengan rekan kerjanya mungkin dapat dipindahkan ke unit baru daripada meninggalkan organisasi. Perputaran dan ketidakhadiran karyawan telah disebut sebagai perilaku penarikan diri karena mereka mengizinkan karyawan meninggalkan tempat kerja dalam satu kasus untuk sementara dan di kasus lain secara permanen. Dalam banyak kasus, perilaku penarikan diri ini memiliki penyebab yang sama, yaitu ketidakpuasan pekerjaan. Yang ketiga, retaining staff atau mempertahankan karyawan. Terdiri dari 5. Yang pertama, keterlibatan karyawan. Kunci faktor keterlibatan adalah kontrol atas praktik, pengembangan dan pertumbuhan profesional kerja tim, dan kolaborasi perawat dengan dokter. Faktor yang paling tidak penting terkait keterlibatan karyawan adalah gaji dan tunjangan. Implikasinya bagi manajer dan administrasi menyarankan bahwa struktur organisasi yang mendorong masukan staf, komunikasi yang sering dan perhatian pada masalah segera setelah terjadi, dan peluang pengembangan adalah beberapa di antaranya. Cara untuk mendorong keterlibatan karyawan. 2. Lingkungan kerja yang sehat. American Association of Critical Care Nurses atau AACN menetapkan 6 kriteria untuk lingkungan kerja yang sehat, yaitu komunikasi yang terampil, kolaborasi sejati, pengambilan keputusan yang efektif, staf yang tepat, pengakuan yang berarti, kepemimpinan yang otentik. Ketiga, meningkatkan gaji. Sebagai kelompok terbesar profesional perawat kesehatan, gaji perawat sebagian besar diambil dari anggaran gaji organisasi. Hal tersebut masuk akal meski tidak hemat biaya. Organisasi membayangkan bahwa mereka dapat mengurangi biaya dengan membatasi gaji perawat atau membiarkan posisi terbuka tidak terisi. Jadi, perawat yang dipekerjakan selama bertahun-tahun menemukan gaji mereka hanya sedikit lebih besar atau bahkan kurang dari perawat dengan pengalaman hanya beberapa tahun. Efek ini dikenal sebagai kompresi gaji. 4. Mengakui kinerja staf. Mengakui kontribusi staf belum tentu mahal atau memakan waktu. Manajer dapat mengintegrasikan beberapa strategi ke dalam pengelolaan staf sehari-hari. Berikut ini beberapa contohnya. Yang pertama, memberikan umpan balik secara langsung yang dipersonalisasikan untuk pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Tulis catatan pribadi yang mengakui kinerja karyawan yang baik. Tinggalkan di kotak surat karyawan atau kirim ke alamat rumah. Secara publik, mengakui kinerja karyawan yang baik pada saat rapat staf melalui email ke semua atau dengan pujian di papan buletin unit. Yang kelima, strategi resensi tambahan. Selain lingkungan kerja, penyesuaian gaji, dan pengakuan staf, manajer dapat menggunakan beberapa strategi lain untuk membantu mempertahankan karyawan yang berharga dalam organisasi, seperti memberikan petinjau pekerjaan yang realistis untuk karyawan baru, memfasilitasi gerakan dalam organisasi, berkoordinasi dengan manajer lain untuk mempengaruhi kebijakan organisasi, beradaptasi dengan tingkat turnover.